Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan koneksi PHP dengan SQL ya. Nah, untuk koneksi itu sebenarnya teman-teman eh, dilakukan agar file PHP kita terkoneksi dengan database atau SQL. Nah, sebelum kita koneksi, praktik untuk melakukan koneksi antara file PHP dengan SQL, kita nyalakan dulu servernya. Kita cari SAMPP. Saya menggunakan server SAMPP. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini pastikan berubah jadi stop ya, dan portnya keluar dan ini berubah menjadi warna hijau. Nah, kita sebentar, ini terjadi kendala. Oke, nah sekarang sepertinya sudah tidak berubah lagi menjadi start. Ini saya minimize saja. Kemudian mm, selanjutnya kita buat folder aplikasinya terlebih dahulu. Ya, kita misalkan ke sini ke Explore ya, kemudian ke C, ke SAMPP, kemudian htdocs ya. Di sini di htdocs kita membuat apa namanya, sebuah folder. Nah, berikutnya new folder, kita kasih nama latihan eh, pemrograman dasar ya. Oke, sudah buat folder. Selanjutnya kita buka text editor. Saya menggunakan Sublime Text ya. Nah, kemudian kita drag saja dari sini ke Sublime Text. Nah, oke, sudah ada di bagian bawah ini. Nah, di latihan pemrograman dasar. Nah, atau misalkan supaya tidak terlalu banyak folder, saya buka open folder ya, kemudian eh, back saya klik htdocs ya, langkahnya sama aja. Kemudian latihan pemrograman dasar. Nah, di sini sudah ada latihan pemrograman dasar. Nah, di folder ini tidak boleh ada spasi ya, supaya nanti pemanggilannya mudah. Nah, kemudian di sini saya akan membuat folder kembali dengan nama configs ya. New folder, kasih nama config. Nah, kemudian di config ini kita buat sebuah file PHP, new file, lalu save. Pastikan ini foldernya benar ya. Nah, di sini config ya, pastikan ininya folder yang tadi kita buat, lalu pastikan berada di dalam folder config. Lalu kita buat uh, nama atau kasih nama koneksi titik PHP. Ingat ya, ini harus ada koneksi titik PHP. Kita save. Nah, berikutnya kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa membuat sebuah file PHP. Kemudian agar lebih mudah, saya sudah menuliskan source code-nya di blog saya. Ya, ini nama blognya adalah Gudang Ilmu 79. Kemudian cari sebuah em, postingan cara koneksi database SQL website ya. Ini tutup dulu. Nah, ini sudah ada langkahnya ya, kemudian sudah ada keterangannya. Kita langsung copy aja di pojok kanan atas supaya bisa lebih cepat ya. Kita langsung paste. Nah, ini eh, sudah kita copy source code-nya. Nah, sekarang kita akan siapkan database-nya terlebih dahulu ya. Nah, sebelum menyiapkan database, saya jelaskan terlebih dahulu fungsi dari source code ini. Yang pertama,
Di sini ada dolar koneksi, ini adalah sebuah variabel. Variabel itu ditandai dengan sama dengan diawali dengan dolar, ya. Nah, kemudian fungsi dari variabel ini adalah untuk menyimpan eh, eh, apa yang ada di dalamnya. Nah, di dalamnya ini adalah MySQL Connect. Nanti ini bisa berbagai macam ya, tidak hanya tentang koneksi aja. Nah, di sini saya menggunakan MySQL Connect sebagai data ya yang tersimpan di sebuah variabel, kemudian diakhiri dengan titik koma. Jadi bagian dalamnya itu adalah bagian ini. Nah, kemudian di sini ada localhost. Ini adalah URL-nya ya, nanti bisa diganti dengan apa namanya, kalau tidak localhost bisa dengan domain dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah username ya. Kemudian ini adalah password ya. Ini tidak menggunakan password server saya sehingga dibiarkan kosong. Dan ini adalah database-nya. Jadi setiap bagian itu ditandai dengan titik koma. Jadi ini satu bagian, ini satu bagian ya tentang username, ini satu bagian tentang apa namanya password ya. Ini satu bagian tentang em, apa namanya database ya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan apakah terjadi error atau tidak ya. Nah, nanti kalau error dia akan menampilkan koneksi gagal. Misalkan kita buat di sini sebuah database latihan eh, dasar dasar pemrograman. Ya. Nah, ini nama databasenya. Kemudian kita coba akses foldernya terlebih dahulu. Nah, untuk mengakses folder di sini new tab, kemudian kita akses localhost, ya. Kemudian di sini kita buat latihan dasar pemrograman ya. Nah, ini adalah sebuah folder yang akan kita akses. Jadi pastikan harus sama dengan folder yang kita buat ya. Di sini kan latihan pemrograman dasar. Terbalik ya. Latihan pemrograman dasar. Pemrograman dasar. Ya. Kita coba enter. Nah, sudah bisa diakses foldernya dan di dalam folder ada satu folder lagi yang namanya config. Nah, di sini sama ya, ada latihan pemrograman dasar dan ada config ya. Berikutnya kita klik config, lalu klik koneksi. Nah, di sini sudah dikasih tahu bahwasanya database latihan dasar pemrograman itu belum ada. Ya, makanya karena belum ada, kita buat dulu. Nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya langsungnya coba aja. Kemudian kita buat localhost akses PHP myadmin. Nah, oke, tunggu dulu sebentar. PHP myadminnya tunggu terbuka lebih dahulu. Nah, ini kalau sampai P agak lumayan lama. Nah, di sini strukturnya di sini ada sidebar ya, kemudian ada informasi terkait dengan database yang tersedia ya, kemudian ada menu bar dan lain sebagainya ya. Saya tidak akan menjelaskan detail tentang PHP MyAdmin-nya, menunya. Nah, sekarang kita langsung aja eksekusi bagaimana cara kita membuat sebuah database. Nah, untuk membuat database kalau menggunakan bahasa Inggris maka ini disebutnya new ya, tapi karena saya menggunakan bahasa Indonesia jadi baru. Kita klik aja barunya. Lalu kasih nama database-nya. Tadi nama database-nya adalah latihan dasar pemrograman. Copy aja supaya tidak typo. Paste ya, kemudian klik create atau buat. Ya. Kemudian nama tabelnya, ya, di dalam setiap database dia punya tabel masing-masing. Misalkan tabel tentang user, ya, tabel tentang data pegawai, tabel tentang sarana prasarana, tabel tentang keuangan, ya.
tabel tentang apa namanya kinerja dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita buat tabel ya, khusus untuk apa namanya users terlebih dahulu ya. Kita kasih nama users ya, atau misalkan mau data pegawai boleh. Sementara ini kita contohkan users terlebih dahulu. Kemudian jumlah kolomnya kita default 4 ya, nanti kita tambah kalau kurang. Ya, kemudian buat. Nah, yang pertama itu biasanya ID user ya. Nah, ID user ini kita buat integer. Integer ini artinya bahwa nanti hanya bisa diisi oleh angka ya. Kemudian kita buat panjang nilainya 5 ya, gitu kan. Kemudian jangan lupa auto incrementnya diklik supaya nanti nomornya akan dibuatkan oleh sistem. Ya, kemudian kita kasih nama yang keduanya adalah eh, kolom ya, ini kolom ID user, kolom nama, kasih nama varchar, ya, kemudian panjangnya 75. Nah, yang ini tidak perlu auto incrementnya diklik, cuman yang nomor satu saja ya, auto incrementnya, dan pastikan ini primary. Jadi hanya ID user aja atau hanya yang pertama aja auto incrementnya diaktifkan. Nah, berikutnya kita buat username ya. Nah, username lalu kasih varchar aja, panjangnya 15 aja. Nah, kemudian password. Ya. Kemudian kita varchar, panjang nilainya berapa ya? 75 lah. Karena nanti password ini eh, kita eh, buat misalkan dengan password hash ya, gitu kan, atau MD5 lah. Oke, nah kalau udah seperti ini kita langsung simpan aja, dan di sini kita cek apakah masih error atau tidak. Nah, sudah blank putih artinya sudah tidak ada error, dan antara database dengan file PHP itu sudah terkoneksi ya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.